Dia suka jual cewek-cewek gitu ke om-om genit Mas Uya. Dia juga dipanggil papi-papi sama cewek-cewek seksi itu. Dan saya yakin Mas Uya, cowok saya tuh germo. Saya jadinya takut Mas Uya jadi target selanjutnya. Takut dijual-jual kayak gitu. Saya mergokin dia. Lagi chatan sama cewek, dia hamilin cewek Mas Uya. Cewek itu bilang dia mau bunuh diri dan gugurin bayinya. Dia nawarin cewek ke klien-klien untuk dipakai sama mereka. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, ya, alias Surya Utama, SIP di Hipnotis Uya Kuya atau Hipnotis Surya Utama. Kali ini ada Mbak Zaza bersama pacarnya Dev. Yang mana Dev ini tadi ribet banget kesini, ya. Waktu datang ke sini ternyata tahu dia mau di hipnotis di YouTube gue. Sibuk dia tadi. Wah, gue belum bedakan segala macam. Emang masnya artis? Artis dong Mas Uya. Hah? Artis ya. Artis apa sih lo? Saya artis film mini series gitu Mas. Sama model juga. Model juga. Iya. Jadi sibuk dia minjem bedak segala macam gitu ya. Oke. Ya udah, Mbak Zaza penasaran sama ini ya. Tapi biar Mas Dev tahu unek-uneknya Mbak Zaza di hipnotis dulu ya. Siap. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar api lo harus tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sukacita saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, ada masalah apa sih sampai kamu bawa cowok kamu ke sini? Hah? Sebenarnya gini Mas Uya, saya sama cowok saya tuh udah 1 tahun pacaran. Tapi belakangan ini hati saya tuh gelisah gitu Mas Uya. Dia kayak bohong banget sama saya. Terus ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu Mas Uya. Apalagi kerjaannya kayak gak jelas gitu. Tapi dia bilangnya dia suka syuting, dia aktor lah, terus model lah. Tapi saya agak ragu gitu Mas. Agak ragu? Iya, saya ragu karena beberapa kali saya mau ikut ke lokasi syuting, dia selalu tahan saya dengan alasan ya macem-macem deh. Katanya nanti kamu kepanasan lah, itulah. Padahal kan saya mau nyemangatin dia kan Mas Uya, maksudnya gitu. Oke, jadi lu nggak tahu nih cowok lo nih artis syuting apa, nggak tahu? Enggak Mas Uya, saya cuma tahu dia aktor, ya aktor gitu, syuting. Tapi akhirnya saya tahu dia cowok brengsek Mas Uya. Brengsek gimana lu? Padahal saya tuh sayang banget sama dia, tapi ternyata kerjaan dia tuh bukan model atau artis. Tapi Dia suka jual cewek-cewek gitu ke om-om genit Mas Uya. Wah, bohong nih Mas Uya. Bohong. Dia juga dipanggil papi-papi sama cewek-cewek seksi itu. dipanggil papi-papi. Iya Mas Uya. Lu tuh gimana taunya gimana? Dia nawarinnya gimana? Nah, pernah nih Mas Uya, saya tuh buka handphone dia. Terus ada grup nih, isinya tuh cewek-cewek cantik gitu. Mereka itu bilangnya papi gitu. Sebut ke cowok saya tuh papi. Iya. Terus ada nih satu hari Mas Uya, cowok saya tuh bilang, ladies siapa yang mau job gitu. Terus tapi cewek-cewek itu harus pakai baju seksi gitu Mas Uya, karena bayarannya gede juga katanya. Dan saya yakin Mas Uya, cowok saya tuh germo gitu Mas Uya, saya takut. Germo. Iya. Nggak bener ini. Pernah juga sih Mas Uya saya ditawarin, katanya kamu lebih cantik kalau dilepas hijabnya, masa bilangnya kayak gitu. Iya. Terus saya tanya buat apa, terus kata dia nanti kamu foto pasti lebih cantik deh kalau hijab kamu dilepas. Nah dari situ
kecurigaan saya tuh bertambah Mas Uya. Lebih ya gimana ya, secara dia tuh baik, tapi sekarang saya jadi ragu gitu. Saya jadinya takut Mas Uya jadi target selanjutnya waktu jual-jual kayak gitu. Tapi lu Iya. pernah nanya nggak sama dia? Apa lu pendam sendiri aja? Saya diem aja Mas Uya. Saya takut karena Mas Uya, saya punya trauma. Jadi saya takut saya juga dijadiin bahan ya gitu, dijual-jual. Dulu saya juga pernah Mas Uya sama mantan saya. Dia punya utang. Dia itu suruh saya ngelayanin om-om gitu Mas Uya. Iya. Saya jadi jaminan. Saya suruh dia ke hotel sama om-om. Katanya itu bos besar Mas Uya. Iya. Banyak banget Iya. uangnya. Kirain buat kenalan biasa gitu Mas Uya. Padahal om-om itu ngajak hubungan badan gitu Mas Uya. Saya di situ sedih banget. Untung saya bisa ngelawan Mas Uya. Saya bisa kabur dari om-om itu Mas Uya. Dan sejak saat itu saya merubah penampilan saya seperti ini Mas Uya. Maksudnya? Iya Mas Uya pakai hijab, terus baju saya panjang kayak gini. Karena dulu saya sebenarnya nggak pakai hijab Mas Uya. Oke. Jadi untuk menjaga diri lo? Iya Mas Uya. Karena menurut saya cowok zaman sekarang itu cuma cintanya karena nafsu doang. Apa lagi kecurigaan lo sama cowok lo yang sekarang nih, si Devin ini? Tadi nih Mas Uya, tadi siang saya mergokin dia lagi chatan sama cewek. Dan kebetulan saya bisa lihat gitu Mas Uya, chatan itu. Dia hamilin cewek Mas Uya. Hamilin cewek? Iya Mas Uya. Cewek itu minta tanggung jawab sama cowok saya. Terus? Malah cewek itu bilang dia mau bunuh diri dan gugurin bayinya. Tapi cowok saya itu larang Mas Uya. Terus? Dia bilang dia bakalan biayain semuanya sampai lahiran Mas Uya. Lo nanya sama cowok lo nggak? Enggak Mas Uya. Gak gitu maksudnya ceritanya Mas Uya. Bohongin aja lah. Dia bohong semua nih Mas Uya. Udah kenapa nggak putus aja kalau emang lo nggak yakin? Sebenarnya saya juga pengen putus Mas Uya. Tapi di sisi lain saya sayang banget sama dia Mas Uya. Makanya saya diam aja, gak bilang langsung ke dia Mas Uya. Takutnya dia emosi. Ada lagi yang lo nggak suka dari cewek cowok lo nih? Ada Mas Uya. Apa? Dia tuh tipikal cowok emosian Mas Uya. Apa-apa dibanting, apa-apa dipermasalahin, terus nantinya saya yang salah Mas Uya. Oke, ya udah sekarang gini deh. Apa yang lo mau ngomongin sama Dev deh? Aku cuma mau bilang sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Kalau misalkan kamu emang beneran sayang sama aku, berhenti, jangan kayak gitu. Jangan kerja yang suatu gahala gitu, itu nggak baik. Pasti akhir-akhirnya juga kamu bakalan nyesel ya, Dev. Ya udah, lo sayang jadi sama cowok lo nih. Iya, Mas Uya. Oke. Dev, gimana nih Dev? Dia baru cerita semuanya Mas Uya sekarang. Saya baru tahu malah. Baru tahu apa? Baru tahu kalau Dia bilang, iya dia Iya, sayang maksudnya sama kerjaan lo aku. emang begitu, jualan cewek-cewek. Enggak lah Mas Uya. Masa kayak gitu saya nggak mungkin lah. Bohong dia nih. Jangan percaya lah. Oke. Kalau gitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu kok gitu sih? Cerita enggak-enggak?
cerita apa Mas Uya? Bullshit. Kok saya nangis Mas Uya? Karena kamu Iya, lo bohong. kadang cerita pakai perasaan lo. Nggak ada perasaan. Ya udah, sekarang Dev duduk di sebelah deh, yuk. Emang harus, Mas? Ya terserah kamu. Ya, enggak lah, ngapain harus? Ya kalau kamu mau lanjutin hubungan sama cewek lo harus jujur dong. Gak apa-apa. Ya, rasa harus megang. Kok kasar? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluarkan hati lo harus. Oke. Dev, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan. Ya. Seberapa besar sih cinta lo sama pacar lo ini? Saya sebenarnya cinta banget sama dia, Mas. Cinta banget sama dia. Ya, Mas. Saya nggak mau kehilangan dia. Terus? Tapi dia terlalu sempurna buat saya, Mas. Makanya Terlalu saya banyak sempurna? bohong. Iya, makanya saya banyak bohong ke dia. Banyak bohong. Iya, Jadi lo banyak kebohongan sama dia. iya Mas ya. Kebohongan kayak apa sih yang lo dilakuin? Sebenarnya saya bukan model, Bukan model. ya atau artis terkenal gitu Mas ya. Iya. Kok bisa gitu sih? Jadi lo apa sebetulnya? Sebenarnya Tega banget. saya cuma ekstras, Figuran. dia figuran Mas. Saya tuh orang-orang figuran yang tawuran gitu Mas, yang di film-film, yang cuma lewat doang, Hmm. bahkan gak kesorot kamera. Oh gitu. Iya Mas. Bahkan saya pernah jadi penonton bayaran yang alay, yang cuma dibayar sehari 50.000 Mas ya. Dan sekarang saya punya pekerjaan yang jauh lebih menguntungkan dari pekerjaan saya sebelumnya Mas ya. Pekerjaan yang menguntungkan. Iya Mas ya. Oh berarti bener nih. Berarti kamu bohong ya? Lo nawarin cewek-cewek nggak bener? Iya benar Mas Bener Mas ya. Uya ini. Oh bener. Lo nawarin cewek-cewek buat apa? Ya Mas, saya nawarin cewek ke klien-klien untuk dipakai sama mereka. Dipakai. Iya Mas ya. Maksudnya? Lo germo gitu? Enggak Mas ya. Saya tuh agensi talent gitu Mas ya, yang nyari cewek-cewek cantik buat dipakai di produk mereka. Oh iklan-iklan. Iya. Terus? Itu Mas ya. Udah, jadi saya nggak ngejual-jual gitu Mas ya. Ngejual cewek buat apa aja nih? Jadi yang jelas nih. Ya kadang-kadang kalau orang lagi nyari SPG, saya cariin Mas ya. Oh agensi buat SPG-SPG. Model-model gitu. Iya Mas ya bener. Itu kerjaan lo? Ya itu kerjaan saya Mas ya. Dia bilangnya Mas Uya dia artis. Terus model terkenal gitu Mas Uya. Ih kamu bohongin aku ya? Kabarnya kamu bohongin Zaza dong? Enggak Mas ya. Saya kan emang artis, tapi baru cita-cita sih. Cita-cita. Iya. Berarti kamu bohongin aku kalau gitu. Nah kenapa lo bohongin Zaza jadinya? Biar saya nggak malu Mas ya. Takutnya dia nggak mau sama saya. Kalau sampai cewek saya tahu saya bohong ke dia, saya itu cuma ekstras, bisa-bisa dia ninggalin saya Mas ya. Kok cuma tahu kamu figuran atau penonton bayaran gitu? Iya Mas. Tapi kamu sering dipanggil papi tuh maksudnya apa? Itu dipanggil papi, karena kan saya yang kepala agensinya Mas ya. Jadi saya udah wajar lah dipanggil papi gitu. Oh gitu? Iya. Emang lo kalau jual-jual cewek buat SPG gitu ya? Iya. SPG itu untuk kayak bazar-bazar gitu ya, yang jaga produk gitu ya? Iya Mas ya. Kalau misalnya fee-nya 500.000, Nah, 150.000-nya buat saya, sisanya buat talent saya Mas ya. 3,5 gitu. Ya, sebenarnya ada lagi yang lebih menggiurkan Mas ya. Saya nyari cewek-cewek untuk dijual ke pengusaha-pengusaha daerah Mas ya. Nanti budgetnya 5 juta, saya dapat 2 juta, ceweknya dapat 3 juta Mas ya. Potongan 2 juta. Iya. Lo ngejualan cewek germo dong? Bukan Mas, itu cuma tawaran. Tapi saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Saya takut ketahuan Mas, ntar ditangkap lagi saya terlibat prostitusi online. Jadi lo nggak ngelakuin yang itu? Enggak Mas. Terus kayak lo bilang tadi cewek lo bilang katanya ada cewek hamil tetap minta tanggung jawab lo tuh maksudnya apa ya? Kalau masalah itu benar Mas. Tapi itu di luar tanggung jawab saya. Gimana ceritanya? Jadi saya kan punya job photoshoot seksi gitu Mas. Iya. Saya kan tahuin ke klien-klien saya. Hmm. Nah saya kurang tahu tuh, tapi kayaknya klien saya yang hamilin Mas. Hmm. Akhirnya saya mau bantuin dia biar dia nggak stres dan bunuh diri. Hmm. Dan mungkin cewek saya salah paham kali ya Mas. Hmm.
Tapi dia nuduh saya kayak gitu. Tapi ada teman lo hamil gitu. Iya, teman saya hamil. Orangnya nggak mau tanggung jawab. Orang nggak mau tanggung jawab. Dan saya takut dia kenapa-napa mas. Makanya saya temenin dia. Tapi pas saya udah temenin dia, orang tuanya malah saya suruh nikahin si JJ. Sangkain saya ngambilin dia mas Uya. Bahkan saya pernah diancam pengen dilaporin polisi kalau saya nggak nikahin si JJ. Saya sih siap-siap aja mas Uya kalau emang saya harus ngadopsi anak itu. Tapi si JJ-nya nggak mau mas Uya. Dia nggak mau memberatkan saya katanya. Oke. Dan lo sebelumnya sayang nggak nih sama si Zaza ini nih? Sayang mas, tapi di satu sisi saya minder mas. Saya nggak punya apa-apa, tapi dia orang berada. Siapa nih? Si Jaja mas. Oh, cewek kamu ini. Iya mas, saya insecure banget sama dia. Makanya saya bohong. Dengan bohongnya kayak gini, aku kecewa sama kamu, Dev. Harusnya kamu itu jujur aja, nggak apa-apa. Sekarang gue saya tanya, kalau dia ternyata memang bukan model, bukan artis, kamu masih mau sama dia? Nggak apa-apa Mas Uya, kalau saya nggak mempermasalahkan soal kerjaannya. Yang penting halal dan jujur. Soalnya si Jaja pernah cerita orang tuanya tuh overprotective banget mas. Ah. Dia pernah pengen dinikahin sama cowok, tapi cowok itu nggak jelas. Kata bapaknya, kalau cari cowok tuh harus jelas mas, bibit-bibit bobotnya, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kerjanya apa. Sedangkan saya nggak kuliah mas. Lo tapi sekolah dulu? Sekolah mas, Sampai apa? sampai SD doang sih. Sampai SD? Iya mas. Lu nggak sampai SMP SMA? Enggak mas Uya, soalnya nggak punya uang buat ngelanjutin. Kenapa? Ya saya kan emang orang nggak punya mas. Tapi dia bilang sama saya, dia tuh lulusan SMA. Ya kata saya nggak apa-apa aja. Yang bikin saya berat, pas saya pengen ketemu bapaknya si Jaja bilang mas, katanya kalau ketemu bapaknya nanti bilang kalau saya itu anak sarjana hukum. Jadinya saya bohong-bohong terus deh sampai sekarang. Jadi bapaknya Zaza taunya kamu kuliah hukum, Iya mas. tapi Zaza taunya kamu lulus SMA. Lulusan Padahal SMA, kamu Mas. SD. SD. Makanya sampai sekarang saya paling takut mas nganterin Jaja pulang. Takut ketemu bapaknya terus tanya-tanya soal hukum. Saya kan nggak ngerti apa-apa soal hukum mas. Terus dia tuh sekarang nggak berani nganterin saya pulang Mas Uya. Oke, kenapa lo nggak pernah berani nganterin dia pulang lagi Zaza nih? Iya mas, saya nggak berani banget mas. Saya takut banget. Soalnya bapaknya tuh pernah nyuruh ke sana karena temannya kena masalah hukum mas. Dan saya suruh nyelesain. Dia mau nanya-nanya juga. Akhirnya saya nggak berani ke sana lagi mas. Kamu nggak ngerti apa-apa? Iya mas. Pernah mas waktu itu saya ke rumahnya dia, ketemu bapaknya. Terus dia ajakin ngobrol mas, nanya-nanya tentang hukum banyak banget mas. Saya pusing ya. Akhirnya saya pura-pura ke toilet dan saya nggak keluar-keluar. Sampai gedor-gedor sama bapaknya mas. Ketok-ketok. Iya, karena saya nggak keluar-keluar. Akhirnya pas lo keluar, lo harus keluar juga dari tuh WC. Iya mas, akhirnya saya keluar tuh. Mungkin sekitar beberapa jam mas. Saya pura-pura aja ditelepon sama bapak. Padahal penting. Akhirnya saya bisa pulang deh mas. Saya nggak mau ke situ lagi mas. Serem. Itu pertemuan terakhir lo sama bapaknya. Iya mas, ngeri banget mas. Sekarang coba lo ngomong deh sama cewek lo, coba jujur deh. Za, aku mau jujur. Sebenarnya aku cuma lulusan SD. Aku juga nggak punya apa-apa. Aku bukan aktor terkenal. Tapi aku tulus sama kamu, Ja. Aku sayang banget. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi satu sisi aku juga gengsi, Ja. Takut kamu nggak ngerti apa padanya. Aku sayang banget sama kamu. Tapi ya mau gimana lagi? Aku yakin pasti bapak kamu nggak terima aku. Ya udah. Oke, sekarang bangun. Tarik napas yang benar hidup, makan yang benar dan bangun. Kenapa kamu bohongin aku, Dev? Apa aku bohong apa? Iya, barusan. Padahal kalau kamu emang lulusan SD itu nggak apa-apa. Jujur aja sama aku. Maksudnya bilang ke dia kalau saya lulusan SD? Kamu yang ngomong? Ya, aku nggak apa-apa, Dev. Papa kau juga bilang, cari cowok itu emang sebenarnya nggak harus kaya. Yang penting orangnya jujur, sayang sama aku, bisa jagain aku, itu aja, Dev. Tapi kamu nggak ngerti, jadi aku tuh kamu nggak ngerti.
Karena kamu nggak pernah cerita sama aku, gimana aku harus bisa ngerti? Aku emang nggak ngerti keluarga kamu gimana atau masalah itu apa, tapi setidaknya lah ya, kamu bisa cerita sama aku. Karena kamu masih mencintai dia nggak? Aku bingung Mas kalau kayak gini. Awalnya aku mau perjuangin dia, bilang ke papa aku. Maaf, hijab kamu kelihatan. Tapi kalau misalkan dia bohong terus, aku jadi ragu Mas Uya. Aku minta maaf. Aku nggak tahu aku harus ngomong kayak gimana ke kamu. Aku bingung. Makanya Dep, harusnya kamu dari awal tuh bilang sama aku, jangan bohong terus. Kalau udah ya, jadi kalau udah nggak jujur dari awal tuh susah. Iya, orang kalau dari awalnya udah bohong, udah kesananya pasti bohong. Aku nggak bakal ngulangin lagi kok. Jadi gimana kamu mau terus sama aku kan? Nggak tahu deh. Sekarang aku nggak bisa mikir. Aku masih ragu sama kamu. Aku janji bakal berubah kok. Aku gak bakal bohong lagi. Aku bakal cerita semuanya ke kamu. Ya udah. Nanti kalau kamu selesaiin aja, nanti, ya. Kita tutup dulu, kita akan kasih komen, guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 사랑